Sebelum doa kesembuhan disampaikan, ada sebuah hal yang akan saya sampaikan, sebuah perenungan bagi setiap Anda dengan saya berikan tema penyakit kanker. Ya, penyakit kanker, cancer. Di dalam Bible 2 Timotius pasal 2 ayat 16 sampai 17 ya. Kitab suci mengajarkan hindarilah omongan yang kosong. Pembual, pembohon, pendusta, ngomong besar. Kalau bahasa saya dari Sulawesi, pembote, ya. Hindarilah omongan-omongan yang sombong, sia-sia. Kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang fasik, yang tidak senonoh, tidak suci, yang hanya menambah dosa. Karena kata-katamu itu bikin banyak dosa. Ya. Ayat 17 dari 2 Timotius pasal 2. Karena kata-kata itu atau perkataan mereka akan menjalar seperti penyakit kanker, cancer. Ada peribahasa berkata, karena mulut, badang binasa. Jadi, bertobat hari ini. Penyakit kanker itu bisa datang karena ngomongan kita terlalu banyak yang salah. Banyak yang sia-sia. Karena apa yang kamu ngomongin itu adalah doamu. Atau mungkin kata-kata kita seperti virus bakteri dalam tubuh. Karena kitab suci bilang begini, ngomongan-ngomongan mereka yang sia-sia itu akan menjalar jadi seperti benih, seperti virus, seperti bakteri yang mengakibatkan kanker. Jadi hindarilah. Kalau saudara-saudara dengarkan ini dan tubuhmu ada kanker, mintalah pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan itu bisa memulihkan hidup kita, termasuk penyakit. Bahkan hukuman di lubang kubur pun juga bisa diampuni. Maka minta ampun sama Tuhan. Kita tidak pernah tahu bahwa dalam tubuh ada bakteri, ada virus yang mematikan. Maka hari-hari hidup ini dekat-dekat sama Tuhan. Ucapkan kata-kata yang baik. Hindarilah omongan-omongan yang tidak berguna. Tidak ada gunanya semua itu. Dosa iya. Jadi kejahatan iya. Tuhan membenci pembual. Tuhan membenci peleter. Ya, peleter itu dalam teks bahasa sehari-hari penggosip. Bible mengisahkan ada orang masuk keluar rumah hanya bergosip. Itu Bible yang mengisahkan. Tuhan membenci. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Jadi orang yang cari-cari masalah itu dibilang itu bodoh. Firman Tuhan bilang,
tidak layak. Karena soal-soal yang dicari-cari itu menimbulkan pertengkaran. Belajar melihat lebih luas. Belajar melihat maksud dan kehendak Tuhan. Setiap reaksi kita itu sebetulnya ditentukan dari kedewasaan kita. Kalau manusia tidak mau menolong Anda, kita punya Tuhan yang menolong kita. Hindari soal-soal yang dicari-cari. Kemarin Pastor Andy membaca sebuah artikel bagus, kira-kira tulisannya begini. Waktu Anda masuk rumah orang, tutup matamu, tutup telingamu, dan tutup mulutmu. Waktu engkau keluar dari rumah itu, tidak ada hal yang boleh kamu perguncingkan. Karena apapun yang kamu lihat di rumah orang itu, bukan urusanmu. Nah, dari pelajaran sini saya melihat bahwa ada banyak manusia yang memperguncingkan rumah orang. Bible saya mencatat itu bodoh. Kamu tidak layak. Karena hal-hal bodoh ini kamu sedang membawa pertengkaran. Pertengkaran eksternal bisa membuat orang menjadi perpecahan. Oke. Tetapi hal yang celaka adalah Bible berkata dapat menjalar di tubuhmu menjadi benih yang mematikan bakteri kanker, sel-sel kanker. Renungan hari ini yang Pastor dibagikan, tidak salah dan tidak perlu gengsi. Dan tidak perlu malu kalau setiap hari ketika renungan datang sebelum kita doa kesembuhan, hati yang bertobat. Tuhan sangat mengasihi orang rendah hati. Tapi Tuhan sangat menentang dan sangat membenci, sangat melawan orang yang congkak dan tinggi hati. Orang yang rendah hati sahabatnya Tuhan. Orang yang tinggi hati sahabatnya setan. Tidak seorang pun benar. Tapi celakalah orang yang membuat sandungan. Sandungan dalam hidup pasti ada. Tantangan pasti ada. Tapi celakalah orang-orang seperti ini, kata Bible, kalau tidak bertobat. Lebih baik dia ambil batu besar. Dia ke tengah lautan. Dia ikat dengan tali. Dia tenggelamkan dirinya. Nangkap. Karena orang-orang yang membawa kebodohan mulut, membawa pertengkaran, perselisihan, perpecahan, lebih baik dia mati, tenggelam, kata Injil Yohanes, ya, daripada dia hidup tapi membual hal-hal yang bodoh, ngomong besar, dan di sana iblis memakai dia, menyuarakan sel-sel kanker yang mematikan. Maka jauhilah nafsu, omongan sia-sia, jauhilah soal-soal perselisihan, pertengkaran yang bodoh, yang tidak layak. Bangunlah dirimu di atas roh yang suci, yang kudus, yang membawa kita semakin hari. Dengan bertumbuhnya usia kita, bertambahnya hari demi hari kita, biarlah semua itu tidak menjadikan kita orang bodoh, tapi menjadikan kita orang-orang yang dewasa di dalam umur, dewasa dalam usia, dewasa dalam iman. Satu lagi, dewasa dalam mulut. Karena hidup matimu dikuasai oleh mulut. Setiap kalimat dari mulutmu akan kamu makan buahnya. Maka let's repentance.
Mari kita berbalik dan bertobat hari ini. Dalam bahasa Yunani, metanoia. Mari kita berbalik arah cara berpikir kita yang suka ngomong salah, negatif, mendakwa, menuduh, pembual, peleter, penggosip. Tinggalkan. Mungkin khotbah renungan hari ini, Pastor Andy tidak ulang lagi. Bagikanlah kepada setiap orang-orang yang Anda sayangi. Lebih baik tegur yang nyata dari perkataan tersembunyi. Karena setiap kita, Matius 12 berkata, setiap kita suatu hari akan mempertanggungjawabkan setiap kata-kata sia-sia yang kita ucapkan. Anda mau penggosip, Anda mau meleter, Anda mau ngomong pembual, Anda mau ngomong sia-sia, hari ini masih bebas. Tapi tidak ada seorang pun yang akan lolos dari pertanggungjawabannya. Sakit kankermu hari ini masih dapat disembuhkan kalau engkau sungguh-sungguh repentance, datang kepada Tuhan Yesus dan mohon pertobatan, pengampunan, dan darahnya menyucikan kita dari segala sel-sel penyakit. Let's pray. Bapakku di surga, terima kasih atas firman yang kau berikan bagi kami dengarkan hari ini. Terima kasih bagi setiap hal yang kami boleh belajar. Kami banyak kesalahan di masa lampau, dan firman-Mu meluruskan jalan kami. Terima kasih. Hati-hati mau bertobat hari ini. Anda berdoa untuk pertobatan Anda, supaya penyakit yang sudah Pastor Andy tadi sampaikan, kanker, demi kemurahan Tuhan itu bisa berhenti dari hidup kita. Saya berdoa dalam diri Anda, pabrik kata-kata sia-sia, pabrik kata-kata meleter, pabrik kata-kata pembual itu berhenti, stop, tutuplah. Dan dari pertobatan hari ini ada pabrik yang baru muncul, pabrik perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan-perkataan kesaksian iman, perkataan-perkataan doa, perkataan-perkataan firman Tuhan. Amin. Time for healing. Saya menumpangkan tangan untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah masuk dari kemarin sampai hari ini. Dari 11 grup I Believe Miracle. Ada begitu banyak pokok doa yang masuk sampai hari ini dengan berbagai situasi, keadaan, kelemahan, penyakit, pergumulan mereka. Semuanya kecil bagi Tuhan. Satu genggaman Tuhan, satu nafas Tuhan dapat menyembuhkan semuanya. Maka saya berdoa in Jesus name, belas kasihan Tuhan mengalirkan aliran kesembuhan bagi setiap tubuh orang-orang sakit. Touch. Kesembuhan mengalir bagi tubuh mereka. Kelepasan dari ikatan roh-roh jahat, santet guna-guna. Aliran kesembuhan